Ya, sekali lagi pemirsa, informasi kami sampaikan juga ini semoga segera dapat bantuan bahwa Kabupaten Padang Pariaman, Lubuk Alung, Asam Pulau Sumatera Barat ini semoga segera mendapatkan bantuan, dan kami akan juga segera sampaikan informasinya agar segera diturunkan bantuan menuju ke sana ya. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Polda Metro Jaya segera menjadwalkan gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo yang diajukan pihak Roy Suryo CS. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut permintaan gelar perkara khusus saat ini tengah dikoordinasikan dengan Biro Pengawas Penyidikan. Namun polisi belum merinci kapan gelar perkara khusus ini dilaksanakan. Nantinya setelah gelar perkara khusus, penyidik akan memeriksa saksi dan ahli yang diajukan oleh 3 tersangka. Terkait tentang dugaan ijazah, terkait tentang klaster 1 dan 2, klaster 2 sudah dilakukan pemanggilan. Kami menjelaskan bahwa 8 orang ini berstatus sebagai tersangka. Jadi atas permintaan 3 orang pertama mengajukan untuk dilakukan gelar perkara khusus, sehingga penyidik saat ini berkoordinasi dengan wasidik mempersiapkan waktu untuk melaksanakan gelar perkara khusus. Setelah gelar perkara khusus akan ditindaklanjuti pemeriksaan saksi ahli yang diajukan oleh 3 tersangka. Setelah itu baru tahap kepada 5 tersangka lainnya. Jadi ada tahapan-tahapan, ada yang kegiatan proses penyidikan ini yang didalami oleh penyidik. Kita beri ruang teman-teman penyidik untuk bisa melaksanakan fokus kepada gelar perkara khusus. Sementara itu hari ini Rektor UGM Ova Emilia kembali memberikan klarifikasi terkait kisruh ijazah palsu. Selain menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo benar kuliah di UGM dan lulus pada 23 Oktober 85, Ova juga menjelaskan terkait foto Jokowi yang berkacamata. Foto ijazah Joko Widodo berkacamata, kami tegaskan bahwa di masa itu yang dilarang adalah foto diri dengan kacamata hitam. Hal ini sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh pembantu Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat tanggal 3 November 1984. UGM juga memiliki arsip ijazah lainnya yang menunjukkan foto diri berkacamata. 9. Pernyataan ini untuk menyampaikan kebenaran sebagai tanggung jawab UGM dan tidak untuk membela satu pihak pun secara tidak proporsional. Pegiat media sosial Dr. Tifauzia Tiasuma, Dr. Tifa mengungkapkan kasus ijazah Jokowi harusnya disidangkan di ranah ilmiah bukan ranah hukum. Ia juga mengungkap adanya dugaan pembungkaman kerja ilmiah dalam kasus dugaan penyebaran tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Kita simak pembahasannya dalam program To The Point Aja Sindo News yang dipandu rekan Pung Purwanto dan Ike Kesuma berikut ini. Ya, karena sebenarnya kan yang diperjuangkan itu kan sebuah kebenaran ilmiah ya, melalui sebuah koridor perjalanan saya sebagai akademisi, sebagai ilmuwan gitu, untuk mengungkap pertanyaan yang sudah ada di masyarakat selama kurang lebih 11 tahun. Jadi naluri saya untuk melihat sebuah masalah atau pertanyaan itu kan yang muncul. Dan itu yang mengguidance saya kan. Nah kemudian tiba-tiba diintercept dengan laporan polisi, dianggap ini sebuah peristiwa hukum dan sebagainya ya untuk suatu perjalanan ilmiah ya buat saya nggak peduli gitu, karena ini adalah sebuah risiko yang dihadapi oleh ilmuwan sejak ribuan tahun yang lalu. Ya seperti Galilei di tahun 1600 pun juga mengalami hal yang sama. Ini sebuah risiko gitu. Cuma kan sekarang kita hidup di abad 21, bukan hidup di abad Galilei gitu ya, karena banyak sekali orang yang memahami gitu kan, banyak sekali orang yang juga memiliki sebuah pemahaman. Ini yang agak terlambat kan justru dari sisi APH sendiri, dalam hal ini polisi gitu. Nah mereka susah sekali diyakinkan bahwa ini adalah sebuah peristiwa penelitian ilmiah, bukan sebuah peristiwa hukum. Nah apalagi untuk meyakinkan para pelapor ini kan gitu. Ya udah nggak apa-apa, kita berproses saja, kita sama-sama belajar, kita sama-sama mencerdas untuk melihat peristiwa. Dan yang paling cepat cerdas itu masyarakat loh. Yang paling cepat cerdas untuk melihat bahwa ini adalah sebuah peristiwa
ilmiah, ya kan? Tetapi kemudian karena diintersep dengan laporan dan kemudian masuk di dalam ranah hukum, ya, ini kan ada sebuah ketidakbenaran tentang bagaimana mendudukkan peristiwa ini kan, gitu. Seperti itu. Jadi kan seharusnya kami bertiga itu kalau mau disidang, itu disidang di sebuah fakultas ilmiah. Sebuah seminar, sebuah diskusi, sebuah kolokium. Bukan disidangkan di pengadilan. Itu ranah yang sama sekali berbeda. Betul. Nanti kami di pengadilan bertemu dengan siapa? Kan seharusnya kami bertemu dengan sesama ilmuwan. Betul. Sesama akademisi. Misalnya Mas Roy ketemu dengan sama-sama pakar telematika. Biarlah dia berdebat, berdiskusi dan sebagainya. Bang Rismon ketemu dengan sesama ahli digital forensik. Saya bertemu dengan sesama epidemiolog perilaku, neuroscience behavior. Kan gitu seharusnya. Sehingga kita nanti bertemu menghasilkan sebuah kesepakatan ilmiah. Tetapi kalau di sidang, bayangkan saja kita ketemu dengan orang-orang yang sama sekali tidak memahami ilmu kami. Itu yang masih keyakinan Anda yang kemudian Dr. Tifa, Roy Suryo dan Rismon tuliskan dalam buku white paper itu, Jokowi white paper itu, bahwa itu adalah sebuah tulisan ilmiah. Betul, betul. Itu adalah pertanggungjawaban ilmiah kami. Semula ketika kami bersepakat untuk menuliskan, ya itu kan tanggung jawab ilmiah ya. Bagaimana kita menuliskan hasil penelitian kami dalam sebuah naskah literatur begitu. Pilihannya kan banyak. Apakah kita jurnalkan, apakah kita artikelkan, apakah kita bukukan. Nah, kami berpikir bahwa karena ini adalah kepentingan masyarakat, ini adalah kepentingan sejarah bangsa Indonesia, maka kami memilih untuk buku. Sebab dengan buku, maka ini nanti akan dibaca oleh semua lapisan masyarakat. Kalau kami memilih jurnal, yang baca cuma orang-orang yang punya kepentingan untuk penelitian mereka, bertumpuk jadi debu di perpustakaan digital atau apapun gitu kan. Jadi itu yang kemudian kami berpikir bahwa karena urgent, ini adalah sebuah persoalan yang sudah 11 tahun, maka kita bukukan supaya apa? Buku itu kan bisa ribuan tahun kan, buku bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun gitu. Biarlah buku itu berbicara tentang sebuah kebenaran yang kami temukan. Dan ada adiknya lagi sebenarnya. Dan yang diduga kuat oleh masyarakat banyak, oleh para pemerhati hukum juga ya. Ini yang bikin kami jadi tersangka mendadak gitu. Setelah 6 bulan kan kasusnya nge-freeze ya. Ini mau kemana sih gitu kan 6 bulan gitu ya. Tiba-tiba begitu Mas Roy mau melengkapi data-data penelitian kami untuk buku kedua kami, Gibran's Black Paper, tiba-tiba 2 hari kemudian status kami langsung naik jadi tersangka kan. Atau jangan-jangan ada temuan yang sangat signifikan sehingga Dr. Tifa dan kawan-kawan, Dr. Tifa, Roy Suryo dan Rismon Sianipar kemudian langsung dinaikkan kalau dokter katakan tadi 2 hari. Iya, sebetulnya kan sederhana sekali sih melihatnya ya. Jadi pertama, kan kami memang sudah sampaikan ya bahwa untuk soal ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini udah selesai. Bagi kami udah finish karena dengan adanya buku white paper. Iya, pekerjaan penelitian kami udah selesai, simpulan ilmiah kami juga udah kami tuangkan dalam buku tersebut. Maka kami bergerak pada penelitian berikutnya, yaitu yang juga menjadi pertanyaan banyak orang dan membutuhkan jawaban, yaitu tentang riwayat pendidikan Gibran. Nah, kami terdorong ya, tergerak hati kami untuk menyumbangkan jawaban atas riwayat pendidikan Gibran yang penuh dengan hal-hal yang janggal dan sebagainya gitu kan. Nah, alhamdulillah sebetulnya sejak awal November ya itu udah selesai. Data-data sudah kami dapatkan mulai dari Gibran SD, SMP, quote and quote SMA gitu kan. Yang paling misterius itu kan soal SMA, kemudian pasca SMA-nya dan sebagainya yang penuh dengan kejanggalan-kejanggalan dalam data-data yang disampaikan baik oleh Mendikdasmen, kemudian juga yang Kementerian Sekretaris Negara, kemudian KPU, kemudian juga Andri, kemudian juga websitenya dari Wali Kota Solo itu kan semua serba janggal, termasuk di riwayat Gibran sendiri pada saat mencalonkan diri sebagai wali kota maupun mencalonkan diri sebagai wakil presiden, dan itu sangat butuh jawaban kan. Makanya kami tergerak untuk itu dan sudah selesai, tinggal sedikit aja tentang saksi-saksi, tentang bukti fisik ya, termasuk kampusnya dan sebagainya, itu yang memang sudah kami rencanakan. Kebetulan Mas Roy yang bisa ke OSI ya, beliau yang ke OSI. Nah, rencananya bulan Desember kami bertiga mau ke Singapura.
Dan kalau memang katakanlah kita nabung-nabung dari mana-mana terus kita dapat duit, kita mau ke UK untuk ke Bradford University, rencananya seperti itu. Oke. Nah, kalau Jadi ke tempat-tempat yang dimana disebutkan diklaim. Gibran bersekolah. Iya, diklaim gitu loh. Karena kan ini peneliti. Iya. Pertanggungjawaban kami itu besar sekali ya, kalau jangan sampai kami keliru kan. Jadi ya memang kami, katanya Gibran sekolah di Singapura, ya kami akan ke sana. Gibran katanya sekolah di Aussie, ya kami akan ke sana. Gibran katanya mendapatkan ijazah kesarjanaan dari Inggris, ya kami akan insya Allah akan ke sana kan, begitu ya. Sudah kami planning. Nah, mungkin itulah yang menakutkan ya, mengkhawatirkan gitu kan, seperti itu. Maka kan muncul, begitu kami jadi tersangka di tanggal 7 November 2025, kami diperiksa sebagai tersangka di 13 November 2025, kemudian kami wajib lapor, langsung muncul pencekalan. Pertama pencekalan 20 hari, lalu kemudian 6 bulan. Iya. Kelihatan sekali kan. Jadi itu rangkaian untuk menghadang penelitian selanjutnya. Sepertinya kan kita lihat aja ya, kalau dari sisi itu kan nggak usah harus ditelah yang sangat mendalam, udah ketahuan kan. Jadi pertanyaannya sebenarnya kan kalau ujung dari apa upaya dari RRT ya? Ya. RRT ini kan sebuah buku temuan dari pertanyaan besar di masyarakat. Iya. Sebenarnya nggak perlu ditakutkan dong ya? Iyalah. Kan nggak akan ada follow up misalnya mau melaporkan itu ke MK, ke DPR kan nggak kan? Itu kan. Informasi selengkapnya Anda bisa saksikan perbincangan Dr. Tifa bersama jurnalis senior Sindo News Pung Purwanto dan Ike Kesuma. Selengkapnya simak di kanal YouTube Sindo News, pemirsa.